Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian Kamis Putih, kita akan merayakan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Asas kepercayaan GKMI Butir 9 mengajarkan bahwa perjamuan kudus adalah tanda dari anugerah Allah yang menyelamatkan dan ikrar kita bersama untuk hidup sebagai murid Kristus. Dalam bagian penjelasan asas kepercayaan GKMI mengemukakan bahwa setiap kali kita menerima roti dan anggur perjamuan, kita diingatkan akan pengorbanan Kristus bagi keselamatan kita, digugah untuk merindukan kedatangan kembali Kristus untuk menyempurnakan keselamatan kita, dan diajak untuk menyadari kehadiran Kristus melalui Roh Kudus di tengah kita untuk mengukuhkan persatuan kita dengan tubuhnya. Sebagai gereja reformasi berasas Mennonite, ada baiknya kita memperhatikan ajaran Menno Simons yang hidup dalam kurun waktu 1496 sampai 1561 tentang perjamuan kudus, sebagaimana diuraikannya dalam risalah Foundation of Christian Doctrine atau Dasar Ajaran Kristen yang terbit tahun 1539. Yang pertama, saudara, perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus yang telah menebus kita dari dosa, kuasa-kuasa jahat, dan maut atau kebinasaan. Kata Menno Simons, perjamuan Tuhan adalah tanda peringatan dan pengingat akan fakta bahwa Kristus Yesus Putra Allah telah melepaskan kita dari kuasa iblis, dari kekuasaan neraka dan kematian kekal melalui pengorbanan tanpa dosa dari daging dan darahnya yang tak berdosa, dan telah membawa kita dengan penuh kemenangan ke dalam kerajaan anugerahnya, sebagaimana Ia sendiri berfirman, "Lakukanlah ini untuk mengenang Aku." Yang kedua, Menno Simons mengatakan, menurut Menno Simons, perjamuan kudus mengajar kita untuk mengingat bahwa melalui pengorbanan Kristus kita telah diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita sekarang hidup dalam damai dengan Dia. Kata Menno Simons, karena tanda suci ini hanyalah peringatan akan kematian Tuhan, dan karena kematian adalah bukti kasih yang terbesar, seperti yang telah dikatakan, maka kita dinasihati ketika kita berada di meja Tuhan untuk memakan rotinya dan meminum cawannya, bukan hanya dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan dan mengingat kematiannya, tetapi juga untuk mengingat semua buah yang mulia dari kasih ilahi yang dinyatakan kepada kita di dalam Kristus. Di sini penting untuk mengingat bagaimana orang benar mati untuk orang tidak benar ketika kita masih berdosa dan seteru Allah. Bagaimana anak domba yang tak bercacat dalam api penderitaan di kayu salib menjadi kurban untuk kita sebagai pendamaian yang kekal bagi kita. Yang ketiga, perjamuan Tuhan memerintahkan kita untuk mencari dan mengupayakan persatuan, kasih, dan damai sejahtera dalam jemaat sebagai tubuh Kristus. Kata Menno Simons, kita harus memperhatikan bahwa melalui perjamuan Tuhan, persatuan, kasih, dan kedamaian, Kristiani dilambangkan dan diperintahkan, yang harus dicari dan diupayakan oleh semua orang Kristen sejati. Karena kita meskipun banyak, kata Paulus, adalah satu roti dan satu tubuh, karena kita semua adalah peserta dari satu roti itu. Sama seperti roti terbuat dari banyak biji-bijian, dihancurkan oleh penggilingan, dilumatkan dengan air, dan dipanggang dengan panas api, demikian pula gereja Kristus terdiri dari orang-orang percaya sejati yang hatinya dihancurkan oleh penggilingan firman ilahi, dibaptis dengan air Roh Kudus, dan dengan api kasih yang murni dan tulus dijadikan satu tubuh. Sama seperti ada keserasian dan kerukunan dalam tubuh dan semua anggotanya, dan sama seperti setiap anggota secara wajar menjalankan fungsi-fungsinya untuk meningkatkan manfaat seluruh tubuh, demikian pula anggota-anggota sejati dan hidup dari tubuh Kristus menjadi satu hati, satu pikiran, dan satu jiwa,
tidak suka bertengkar, tidak pendendam dan iri hati, tidak kejam dan penuh kebencian, tidak suka bertengkar dan berselisih satu sama lain seperti orang-orang yang ambisius, tamak dan sombong di dunia ini. Tetapi dalam segala hal saling mengasihi, sabar, bersahabat, damai, selalu siap sedia dalam kasih Kristiani sejati untuk melayani sesama dalam segala hal yang mungkin. Dengan nasihat, teguran, penghiburan, pertolongan, dorongan, dengan tindakan dan harta. Ya, dengan upaya yang keras dan bersungguh-sungguh, dengan badan dan jiwa, siap untuk saling mengampuni seperti Kristus mengampuni dan melayani kita dengan firman-Nya, hidupnya dan kematiannya. Keempat, kita harus memperhatikan bahwa perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Karena itu untuk ikut merayakan perjamuan kudus kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kata Menno Simons, karena itu perjamuan Tuhan ini adalah suatu persekutuan. Oleh karena itu dengan semangat persaudaraan kami harus mendorong kamu semua untuk memeriksa diri kamu sendiri. Apakah kamu telah menjadi bagian dari Kristus? Apakah kamu benar-benar daging dari dagingnya dan tulang dari tulangnya? Apakah kamu ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kamu? Dimanapun perjamuan kudus ini dirayakan dengan iman, kasih, perhatian, kedamaian, kesatuan hati dan pikiran, disitulah Kristus hadir dengan anugerahnya, rohnya dan janjinya, dan dengan buah-buah dari penderitaannya, kesengsaraannya, dagingnya, darahnya, salibnya, dan kematiannya. Sebagaimana ia sendiri berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Namun jika tidak ada pengetahuan yang benar tentang Kristus, iman yang aktif, hidup yang baru, kasih Kristiani, damai dan persatuan, maka tidak ada pula perjamuan Tuhan, melainkan penghinaan dan ejekan terhadap darah dan kematian Kristus. Saudara, demikianlah ajaran Menno Simons tentang perjamuan kudus. Semoga bermanfaat bagi kita dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus di Kebaktian Kamis Putih 2026 ini. Tuhan memberkati. Terpujilah Allah. Amin.